perihal teknis untuk proses ujiannya, mohon maaf, untuk proses tata tertibnya, proses nanti ujian di Juni, secara posisi, ruangan, kemudian secara teknis, persyaratan device yang harus disiapkan. Untuk file ini nanti akan kita share juga sekalian penginformasian untuk informasi undangan SLA dan tata tertib ya, Bapak Ibu. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin, Bu Pat ya? Sudah cukup jelas? Dari saya sudah cukup jelas, Pak. Mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang mau ditanyain dulu nggak? Biar Mm-mm. nggak bingung nanti. Iya, nanti ada ujiannya. Saya informasikan lagi, akan ada admin yang bertugas di setiap ruangan peserta. Dan kemudian nanti akan ada yang memandu juga sebelum masuk ke ruangan asesor untuk speed test dan lain-lain, Bapak Ibu. Nah, untuk perangkatnya disesuaikan. Baik, kalau sudah saya izin stop share, kemudian saya akan informasikan terkait proses pendaftaran. Jadi saya cek sih Bapak Ibu ada yang sudah daftar dan ada yang belum. Jadi saya akan informasikan lagi teknisnya karena ada beberapa yang revisi juga. Ini kopi banget ya. Ini enggak jualan kok kopi ya kayak gitu. Ini kopi pakai susu. Hah? Oh, oh, udah 2 minggu kan. Gitu. Oh, di kolong. Dan pas. Mungkin boleh dilanjut, Pak. Sepertinya udah jelas, nggak ada yang mau bertanya. Boleh dilanjut aja. Iya, Bu. Boleh, ini lagi saya masuk ke aplikasinya. Sudah terlihat belum Bu Pat ya untuk sistemnya, Bu? Sudah tampilan awal loginnya sudah terlihat. Tampilan login ya? Iya, Iya, Bu Pat ya? sudah terlihat, Pak. Suaranya put. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu. Nanti kalau untuk yang belum registrasi, nanti kita tampil di sini ya, Bapak Ibu. Jadi di sini adalah dashboard untuk daftar atau registrasi atau login ujian sertifikasi online. Jadi kalau Bapak Ibu mau registrasi, itu ada menu registrasinya di bawah. Nah, di registrasi ini nanti akan di tipe pengguna, silakan pilih ASESI. Nah, kemudian di sini ada nama pengguna. Nama pengguna itu adalah ID untuk nanti user ID untuk masuk login. Jadi untuk login ke akun LSPP Minas Online ini atau online, Bapak Ibu bisa menggunakan user ID yang dibuat saat registrasi atau menggunakan email yang didaftarkan saat registrasi. Jadi ada dua. Ini bebas Bapak Ibu silakan. Contohnya saya bikin Saiful 24 atau Saiful 2425 gitu.
Jadi di situ kalau ada yang sudah pakai, di sini akan ada penolakan Bapak Ibu bahwa akun sudah ada yang digunakan. Kemudian emailnya silakan menggunakan email Bapak Ibu, kemudian diisi nicknya, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, nomor telepon, pekerjaan. Nah, kemudian untuk tanda tangan ini wajib diisi mandatory. Silakan bisa diisi upload signaturenya lewat JPEG atau PNG atau bisa langsung ditanda tangan ya Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, kalau sudah simpan, nanti kalau sudah simpan akan informasi registrasi berhasil. Nah, kalau sudah registrasi berhasil, Bapak Ibu sudah bisa login ke akun Bapak Ibu. Bentar. Iya. Oh, kalau gimana? Pokoknya bilang, ujian cuma formalitas. Terus dia bilang, apa namanya? Udah kasih dulu sih, soalnya itu kalau sebenarnya kan nggak baca ayat dari satu. Kalau yang sama ya, kalau kalau sudah login, Bapak Ibu sudah registrasi berhasil, nanti tampilannya akan seperti ini. Tapi di beranda ini, Bapak Ibu belum ada untuk jadwal yang diajukan untuk ujian di tanggal 27. Nah, cara pengajuannya itu, Bapak Ibu silakan diklik pengajuan skema di pojok sebelah kiri. Di sebelah kirinya di bawah beranda, itu ada pengajuan skema. Nah, di sini ini dianggap kosong aja ya Bapak Ibu, karena ini saya sudah pernah sosialisasi untuk pengajuan. Jadi kalau di Bapak Ibu nanti ini kosong. Tidak ada jadwal atau skema yang diajukan. Maaf. Nah, kemudian kalau mau mengajukan skema, tinggal diklik ajukan skema yang pojok sebelah kanan. Nah, di sini ada beberapa skema yang bisa diajukan di LSPPMI itu ada 5 skema kompetensi yang bisa diambil. Ada WAPET, WPPEP, WPPE, WMI, dan ada manajemen risiko. Nah, kalau Bapak Ibu mengambil WPPEP itu ambil saja yang nomor 3 yang SSPM 03 yang jenjang kualifikasi bidang pasar modal subidang perantara pedagang efek pemasaran. Tinggal diklik ajukan. Nah, kalau misalnya mau muncul di pengajuan dan di admin LSPPMI, Bapak Ibu harus melengkapi pengajuan skema sampai selesai persyaratan pendaftaran kemudian selanjutnya. Nah, untuk data pribadi, tadi kan kita registrasi ada beberapa yang belum masuk seperti alamat wilayah dan lain-lain. Nah, itu Bapak Ibu lengkapin dulu. Data pekerjaan dan lain-lain dilengkapi dulu semua. Nah, kalau belum bekerja nanti dipilih lainnya saja atau tidak belum bekerja. Kemudian TUK-nya dipilih sertifikasi jarak jauh. Nah, kalau sudah diisi semua nanti Bapak Ibu lanjutkan. Nah, ketika dilanjutkan ini adalah persyaratan dasar. Persyaratan dasar untuk mengikuti ujian sertifikasi jarak jauh yang skema WPPEP. Ini ada 4 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengisi semuanya empat-empatnya. Bapak Ibu tinggal pilih salah satu saja sesuai kualifikasi. Contoh Bapak Ibu kan mahasiswa sekarang aktif dalam masih kuliah. Nanti Bapak Ibu minta untuk pengganti ijazahnya yang ini jadi surat keterangan aktif kuliah plus transkrip nilai dijadikan satu file untuk pengganti ijazah. Nah, kan Bapak Ibu juga ujian pelatihan juga untuk skema WPPEP ini di Raka Finansial. Nanti dapat sertifikatnya, kemudian diupload di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti upload 2 dokumen, yaitu eh, surat keterangan aktif kuliah beserta plus transkrip nilai dijadikan satu file.
file terus beserta surat sertifikat pelatihan WPPEP dari Raka Finansial. Jadi di sini ada dua file. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengupload semua di persyaratan dasarnya, cuma satu aja nomor dua, yaitu surat keterangan yang tadi mengganti ijazah dan transkrip, kemudian sertifikat pelatihan. Nah, kalau sudah diupload nanti tutup saja, kemudian Bapak Ibu tinggal diklik lanjut. Nah, silakan Bapak Ibu melengkapi bukti administratif seperti contoh ijazah. Tadi ijazah itu Bapak Ibu upload lagi yang surat keterangan aktif kuliah beserta transkrip nilai, kemudian fotokopi KTP, pas foto pelataran merah 3x4 ini mandatori ya Bapak Ibu yang ada checklist merahnya atau bintang merahnya mandatori. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan upload sertifikat pelatihan yang dari Raka Finansial. Kalau rekomendasi atasan atau perusahaan ini dikosongkan saja tidak apa-apa, tidak mandatori. Kemudian CV yang terupdate ya Bapak Ibu, kemudian diupload. Nah, kalau sudah diupload semuanya, Bapak Ibu diklik selanjutnya. Nah, saat diklik selanjutnya, silakan Bapak Ibu pilih di bukti kerja. Di portofolio ini pilih bukti kerja. Bapak Ibu upload di bukti kerja untuk kertas kerjanya. Jadi kalau Bapak Ibu itu membuat kertas kerja ada 3 file, contohnya kelompok kerja reksadana, EBUS, dan ekuitas atau saham. Nanti diupload 3 kali di sini Bapak Ibu. Ini bisa diupload beberapa file. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang buatnya digabung jadi satu, udahlah diupload aja satu aja di sini. Ini kalau sudah diupload seperti ini, contohnya saya sudah upload kertas kerja EBUS. Nanti ekuitas atau reksadana di bawahnya. Nanti di close saja. Nah, Bapak Ibu klik selanjutnya. Nah, di selanjutnya itu adalah bukti kompetensi. Bukti kompetensi itu adalah form yang nantinya muncul di APL 02 atau asesmen mandiri yang diklik ketika Bapak Ibu klik lihat lampiran file itu adalah dokumen yang Bapak Ibu upload ketika di portofolio Bapak Ibu yang ini. Jadi ada EBUS sama kerja ekuitas. Nah, yang Bapak Ibu upload di bukti portofolio. Di sini Bapak Ibu sudah upload contohnya kertas EBUS. Nah, di sininya di bukti pelatihan Bapak Ibu juga upload yang kertas kerja ekuitas. Jadi nanti di di bukti kompetensinya di persyaratan pendaftaran sebentar. Nah, di bukti kompetensinya nanti untuk yang review ini adalah dokumen yang di Bapak Ibu upload di bukti portofolio. Tapi kalau Bapak Ibu pelatihan, Bapak Ibu tinggal uploadnya satu saja di bukti pelatihan ya Bapak Ibu. Jangan di portofolio yang ini di bukti pelatihan saja uploadnya, jangan di bukti kerja. Nanti Bapak Ibu klik di sini upload 1, 2, 3 silahkan. Kemudian nanti akan tampil di bukti kompetensi. Nah, kalau sudah Bapak Ibu diklik selanjutnya, nanti akan muncul form persyaratan pendaftaran. Ini jangan kelewat ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal generate aja satu-satu. Contoh yang APL 01 di generate. Di sini ada form data Bapak Ibu yang Bapak Ibu isi ketika pendaftaran registrasi sampai biodata. Itu muncul di sini Bapak Ibu datanya. Nah, dipastikan lagi datanya tidak ada yang salah. Kemudian di bagian 2, data sertifikasi. Di sini Bapak Ibu ditanya untuk tujuan sertifikasinya. Boleh Bapak Ibu diklik sertifikat ya Bapak Ibu atau sertifikasi. Nah, kemudian di bawah ini ada rincian unit kompetensi yang akan Bapak Ibu ambil di skema WPPP. Nah, kemudian di sini adalah dokumen yang persyaratan dasar, kemudian administratif yang Bapak Ibu isi pertama itu muncul juga di sini. Nah, Bapak Ibu lanjut langsung klik aja untuk tanda tangan. Jadi tanda tangan Bapak Ibu nanti tadi yang diregistrasi akan muncul di sini dan akan muncul juga di pom-pom kalau sudah diklik oleh Bapak Ibu ataupun asesor. Kemudian Bapak Ibu tinggal save atau simpan sampai sukses ya Bapak Ibu. Oke, kalau sudah sukses, Bapak Ibu tinggal close saja. Jadi di sini ada perubahannya. Kalau sudah tampilkan form berarti sudah berhasil disimpan. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah asesmen mandiri yang APL 02 atau aplikasi 2. Di sini Bapak Ibu formnya itu menampilkan unit kompetensi yang di unit kompetensi yang tadi banyak Bapak Ibu. Kemudian di sebelah kanan bukti yang relevan itu adalah kertas kerja yang Bapak Ibu upload di portofolio di bukti pelatihan. Nah, di sini akan muncul Bapak Ibu seperti ini. Kemudian Bapak Ibu tinggal scroll aja ke bawah. Bapak Ibu silakan klik tanda tangan Bapak Ibu lagi sekali lagi. Kemudian ini dikompetenin semua ya Bapak Ibu. Jadi kalau kalau sini sudah ada tampil kompeten.
Sebenarnya ini masih kosong nih kalau nanti Bapak Ibu masuk. Nah, Ibu Bapak Ibu nanti kompetenkan semuanya satu-satu. Jangan sampai kelewat karena kalau kelewat nanti asesor biasanya akan ada kendala ketika approve APL 02-nya atau verifikasi. Nah, Bapak Ibu klik semua kompetenin sampai bawah. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu klik tanda tangan, kalau sudah klik tanda tangan kemudian simpan kembali sampai ada keluar sukses ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah di close lagi, di sini sudah tampil. Nah, kemudian ini belum selesai Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum selesaikan ajukan skema ini, di admin itu belum terlihat untuk pengajuannya atau permohonannya Bapak Ibu. Diklik ajukan yang pojok sebelah kanan terakhir. Nah, kemudian akan ada notif pengajuan berhasil, berhasil mengajukan skema. Nah, di sini Bapak Ibu untuk skemanya akan ada di beranda masih belum ada karena beranda itu jadwal akan ada di beranda kalau apabila Bapak Ibu sudah diverifikasi oleh admin LSPPMI setelah pengajuan kemudian dimasukkan di generate oleh admin LSPPMI ke jadwal yang akan diikuti contohnya ke tanggal 27. Di sini nanti akan muncul kalau udah dimasukkan, udah diverifikasi Bapak Ibu tidak ada revisi. Asesmennya contohnya asesmen OPPP tanggal 27 November 2024. Skema sertifikasi OPPP, TUK-nya asesmen jarak jauh, alamatnya, tanggal asesmen, bahkan link virtual meetingnya pun atau Zoom-nya di sini akan muncul. Nanti akan terinformasi juga asesornya apa, Bapak Ibu akan diuji jenis buktinya apa. Nanti setelah ujian di sini akan ada informasi juga Bapak Ibu rekomendasinya apa. Kemudian kalau sudah direkomendasikan, kemudian diplenokan statusnya apa? Statusnya itu hasil akhirnya. Kemudian status asesmen. Di sini aksi Bapak Ibu ada pom-pom seperti surat hasil dan lain-lain di sini akan muncul umpan balik dan lain-lain Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini ada pengajuan skema, Bapak Ibu tinggal menunggu saja. Jadi setelah ini Bapak Ibu sudah selesai untuk pengajuannya, tinggal menunggu. Kecuali kalau ada revisi. Kalau ada revisi, Bapak Ibu mohon direvisi. Kalau ada pengajuan revisi, statusnya nanti akan berubah dari menunggu persetujuan jadi revisi. Jadi Bapak Ibu tinggal ajukan aja revisinya. Itu Bapak Ibu. Nah, di sini kalau sudah seperti ini pengajuannya sudah selesai. Oke, mungkin kalau Bapak masih ada persetujuan, masih proses antrian untuk verifikasi, nanti coba saya follow up Ibu Najila ya, mohon maaf, jangan saya informasikan. Nah, kalau sudah menunggu persetujuan ini, sebenarnya Bapak Ibu tinggal menunggu saja. Nah, Bapak Ibu enaknya di sini kalau semisalnya ada informasi akan ada muncul di notif di lonceng sebelah kiri nama Bapak Ibu. Contohnya APL satunya sudah diverifikasi, APL 02-nya sudah di-approve dan lain-lain ya Bapak Ibu nanti akan muncul di sini. Nah, kemudian diinformasikan setelah apel 1 masuk, nanti dari admin LSPPMI akan mengirimkan kepada Bapak Ibu itu invoice biasanya untuk melakukan pembayaran. Cuma tidak ada upload dokumen di sini ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau dari ini lewat instansi atau lewat lembaga pelatihan nanti dikoordinasikan oleh lembaga pelatihannya ke Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu karena ujiannya 2 hari lagi, mohon dimaksimalkan untuk yang belum registrasi akun untuk registrasi dan pengajuan skema, mohon segera diajukan skema agar kami bisa proses dan kami bisa update. Itu Bapak Ibu. Nanti kalau semisalnya ada yang belum akan kita update di grup ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu nanti sudah diverifikasi oleh admin LSPPMI dan sudah dimasukkan jadwal, nanti tampilannya akan di sini. Nah, kalau Bapak Ibu sudah tampilannya di jadwal, berarti proses Bapak Ibu sudah selesai. Secara verifikasi APL 01-nya sudah di-approve oleh admin, APL 2-nya sudah dimasukkan ke asesor, tinggal di-review Bapak Ibu. Nah, nanti di sini akan muncul jadwalnya, link virtualnya pun akan muncul. Tapi nanti di undangan yang dikirimkan oleh admin pun di email itu akan ada link virtualnya langsung di di badan emailnya. Kemudian nanti akan ada informasi list yang asesornya siapa, dimulainya urutan keberapa dan jam berapa, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kalau saya sampai pendaftaran sudah selesai, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau mungkin teman-teman mahasiswa yang masih bingung atau belum cukup jelas, boleh ditanyakan mumpung kita lagi Zoom biar clear Hmm. di mananya kendalanya. Baik, Kayak untuk Ibu Nazila. Najila, ini saya koordinasi ke admin ya Bu, untuk Ibu segera dicekkan atau direview dan di-approve oleh admin ya. Kalau ada revisi nanti untuk diajukan revisi. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang belum registrasi atau belum mengajukan skema. Kalau mau dipandu di sini silakan.
nanti yang mau daftarin si itu loh. Bapaknya nanti mau diambil juga nggak tahu sekarang. Nah, untuk kita jangan berarti. Kok aneh Wan, orang lagi sosialisasi lo tiba-tiba ditolak. Kan gue belum selesai ngejelasinnya. Maksud gue mau jelasin kalau lo revisi, coba lo ganti revisi bisa nggak? Bisa lah. Aduh, aduh sana lagi. Menolak tema ya. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk proses revisi nanti Bapak Ibu akan muncul di pengajuannya, di pengajuan skema. Itu untuk ada menunya dari mau menunggu persetujuan jadi revisi, Bapak Ibu tinggal klik review. Kemudian nanti Bapak Ibu ikuti apa saja yang informasi untuk direvisi. Kemudian diupload dokumen yang direvisinya. Kemudian pojok sebelah kanan nanti akan yang ada tampilannya ajukan skema. Jadi ajukan revisi sampai selesai. Kalau selesai nanti direview lagi oleh admin LSPPMI. Kemudian diverifikasi, dimasukkan lagi ke jadwal. Silakan Ibu Fatia. Saya kembalikan ke Bu Fatia. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau tidak? Oke. Berarti izin confirm aja Pak, pas pada saat pendaftaran itu mungkin yang bisa di-highlight itu kita butuh transkrip nilai, lalu surat aktif keterangan kuliah dan juga sertifikat ya yang dijadikan satu file tersebut yang pertama kali. Ya, betul. Oke. Kalau untuk surat keterangan aktif kuliah beserta transkrip itu disatukan jadi satu file. Itu sebagai pengganti ijazah karena kan Bapak Ibu masih aktif kuliah jadi belum ada ijazah S1 atau D3-nya. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti satu lagi diupload surat surat mohon maaf sertifikat pelatihan dari Raka. Jadi bukan disatukan, tapi diupload dua kali. Untuk yang disatukan itu transkrip dengan Izin. ini Oh ya. izin, surat keterangan aktif kuliah. Kemudian Oh, upload surat dan Bapak Ibu pilihnya yang nomor 2 checklistnya ya, yang minimal pendidikan D2, D3, S1 atau sederajat, kemudian plus pelatihan. Yang itu yang dipilih. Jangan yang nomor 3 karena nomor 3 itu pengalaman minimal pengalaman kerja di lembaga jasa keuangan 3 tahun. Kalau nomor 4 itu Bapak Ibu sudah mempunyai sertifikat kompetensi sebelumnya yang setara ataupun yang sama. Kemudian untuk nomor 1 itu yang SMA plus pernah kerja juga di LJK berapa tahun sama lembaga plus sertifikat pelatihan. Gitu Bapak Ibu. Jadi dipilihnya untuk persyaratan dasarnya satu aja, jangan banyak-banyak. siap siap Pak. Cukup Mm-mm. jelas. Mm-mm. Lalu untuk yang bukti pelatihan yang mandatori saja ya Pak yang diisi. Kalau untuk Ya, bukti kerja kan tidak wajib ya, tidak perlu ya. diisi. Oke. Untuk bukti kerja itu biasanya untuk portofolio yang berpengalaman, Bu. Jadi kalau untuk bukti pelatihan itu adalah kertas kerja yang dibuat saat pelatihan. Diupload aja kalau ada 3 file, silakan sudah bisa diupload ataupun lebih dari 3 file juga bisa diupload. Sama paling noted untuk yang e-form ya Pak. Berarti itu hanya checklist bagian tanda tangan dan juga tujuannya itu untuk sertifikasi ya. Ya, untuk apel Oke, 1. siap. Dan untuk apel 2 nanti checklist kompeten semua, tanda tangan di bawah, kemudian save juga. Nah, di apel sebenarnya apel 1 apel 2 itu adalah output dari Bapak Ibu ketika mengisi dari mohon maaf biodata, persyaratan administratif, terus persyaratan dasar, APL 2-nya atau kertas kerjanya itu masuk ke situ Bu sebenarnya. Terus tinggal di save aja, disimpan. Oke, ada pertanyaan juga nih Pak. Kalau sudah diisi, apakah masih bisa direvisi karena ada kesalahan input? Baik, nanti gini Bu, kalau semisalnya ternyata sudah diverifikasi oleh admin, kemudian sudah dimasukkan ke asesor, dan ternyata asesor tidak minta revisi, itu lanjut aja Bu. Tapi nanti kalau semisalnya ketika presentasi apa yang diupload itu tidak sesuai, nanti mungkin Bapak Ibu memberikan untuk yang lengkapnya ke asesor untuk diupload di bukti tambahan.
Kalau semisalnya tidak diminta revisi ya Bapak Ibu, tapi kalau diminta revisi nanti akan berubah dari proses menunggu persetujuan jadi revisi. Nanti apel 02-nya bisa direvisi. Oke, siap. Berarti intinya dipantengin di webnya aja ya, Pak? Dibandingkan di webnya aja. Yap. Gitu. Oke. Nanti akan ada notif juga di loncengnya Bu untuk informasi sudah sampai mana prosesnya. Baik, Nah, Bu. kemudian saya akan informasikan lebih lanjutnya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika ujian sudah selesai, rekomendasi asesor akan diinformasikan di hari H ya Bapak Ibu. Jadi kompeten atau belum kompeten rekomendasinya akan diinformasikan oleh asesor setelah ujiannya selesai. Nah, Bapak Ibu kalau tidak diinformasikan, tanya aja ke asesor ya. Nanti rekomendasi saya apa itu berhak diinformasikan. Nah, kemudian nanti setelah ujian selesai, yang direkomendasikan asesor itu akan diproses pleno oleh Komite Teknis LSPPMI. Kurang lebih prosesnya 3 sampai 5 hari kerja maksimal. Nanti kalau semisalnya sama, hasilnya kompeten juga, nanti akan muncul surat keterangan hasil di akun LSPPMI yang Bapak Ibu tadi daftar. Dari dari dashboard pun prosesnya sudah selesai. Nanti di bagian aksi nanti ada surat asesmen. Di situ akan ada muncul surat keterangan hasil ujian atau surat kompetennya. Nah, kemudian nanti pada saatnya Bapak Ibu akan diminta untuk mengumpulkan form pernyataan pemegang sertifikat beserta pas foto 3x4 background merah itu ke LSPPMI, ke admin LSPPMI untuk pengambilan sertifikat. Nah, kalau untuk pengajuan sertifikatnya setelah diplenokan kurang lebih paling cepat 14 hari kerja, paling lama 30 hari kerja. Nanti kalau sudah bisa diambil akan kita emailkan dari admin LSPPMI ke email Bapak Ibu masing-masing. Jadi Bapak Ibu silakan bisa diambil ke kantor LSPPMI dengan membawa KTP saja kalau sudah mengumpulkan form. Tapi kalau ada yang belum mengumpulkan form, Bapak Ibu bawa formnya sekalian pengambilan beserta pas fotonya. Gitu lebih jelasnya untuk teknisnya. Dan mohon Bapak Ibu nanti ketika asesmen berlangsung, sebenarnya asesor itu akan melakukan asesmen tidak jauh dari kertas kerja yang Bapak Ibu buat. Jadi mohon Bapak Ibu dipelajari lagi untuk kertas kerjanya dari segi posisi-posisi setiap kelompok kerja, kemudian posisi-posisi lainnya, supaya nanti ketika ditanya asesor Bapak Ibu bisa menjawab gitu. Karena kan Bapak Ibu di sini masih pada mahasiswa nih, jadi kemungkinan pengalaman kerjanya untuk di instansi ataupun di perbankan dan lain-lain yang bekerja atau realnya itu belum ada, tapi kan berdasarkan mengandalkan dari pelatihan. Mohon jadi nanti materinya kemudian lain-lainnya dipelajari lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti saya informasikan kalau semisalnya pertanyaan asesor itu tidak jauh dari kertas kerja yang Bapak Ibu tampilkan. Itu. Begitupun dengan knowledge-nya ya Bapak Ibu, pengetahuannya yang untuk DPL. Jadi ketika diuji itu nanti akan ada dua metode Bapak Ibu. Ada metode langsung itu ada DIT, daftar intrusi terstruktur. Kemudian plus ada sertifikat, mohon maaf ada DPL, daftar pertanyaan lisan. Jadi nanti untuk untuk DIT atau daftar intrusi terstruktur itu Bapak Ibu akan mempresentasikan kertas kerja Bapak Ibu yang tiga itu yang tadi reksadana, saham, equity, kemudian EBUS itu akan direpresentasikan minimal maksimal itu 10 menit per kelompok kerja. Nanti asesor akan menanyakan per kelompok kerja itu pertanyaan. Jadi akan menggali kompetensi Bapak Ibu. Setelah selesai dan memenuhi persyaratan ataupun belum, nanti akan dilanjut ke DPL, daftar pertanyaan lisan. Kalau itu lebih ke teori, lebih ke knowledge Bapak Ibu. Nah, nanti kalau sudah, Bapak Ibu akan direkomendasikan oleh asesor bahwa Bapak Ibu direkomendasikan kompeten atau belum. Begitu Bapak Ibu untuk teknisnya. Untuk masukan aja Bapak Ibu untuk dipersiapkan. Siap. Terima kasih Pak Saiful. Dari saya sih cukup jelas. Mungkin teman-teman ada yang ngerasa terlalu cepat atau belum paham, belum belum terlalu paham dengan alurnya, boleh ditanyain sekarang aja. Mungkin kalau malu juga boleh dari kolom chat, nggak apa-apa. Iya, silakan Bapak Ibu. Diinformasikan saja. Mending sekarang tanyakannya daripada nanti ke asesor. Karena asesor itu udah nguji ya Bapak Ibu. Bukan pengajar yang ditanya akan jawab sih. Lebih ke menanya sih. Nanti kalau Bapak Ibu menanya ke asesor ya Bapak Ibu pasti nggak terlalu informatif sih. Akan nguji aja sih kalau dari asesor. Berarti kalau untuk satu orang itu satu asesor atau gimana Pak? Satu Bu. Satu orang Oh, satu oke. asesor. Jadi asesor itu nanti yang bertugas bisa ngakses 2 sampai 4 asesi Bu, ataupun Oh, 5 oke. maksimal. Jadi nanti bergantian nih, ada yang urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima.
Nah, nanti asesornya akan mengakses satu-satu gitu. Jadi lumayan lama sih untuk yang urutan terakhir. Iya, betul. Kurang lebih prosesnya itu 1 jam sampai 1 jam setengah. Tapi tergantung asesinya juga. Kalau asesinya, mohon maaf, dalam menjawab mungkin perlu penggalian yang lebih lama, itu bisa nyampe 2 jam maksimal. Bahkan lebih, Iya. gitu tergantung. Cuma ada juga asesi yang bisa menjelaskan sejam juga selesai gitu. Ada gitu. Berarti Kalau untuk sesuai WPPP. penguasaan ya, Pak. Iya, betul. Hmm. Jadi mohon dipelajari lagi tuh untuk PPT-nya Transkrip. ya Bapak Ibu ya. Karena PPT-nya itu pasti akan ini banget sih. Semua materi ada di situ sih harusnya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Yang belum registrasi mungkin bisa sekalian registrasi sekarang. Jadi Iya, kalau ada boleh kendala, silakan. Saya kendala arahkan bisa langsung Bapak Ibu. ditanyakan. Oke. Baik untuk Ibu. Oh, Bapak atau Ibu ya? Bu Nur Ibu, Fadil ibu. ya? Ibu ya, Bu Nur Fadil, Mbak. maaf. Ini untuk DIT dan DPL. Untuk DIT itu adalah daftar institusi terstruktur. Nanti Bapak Ibu akan mempresentasikan materi PPT yang Bapak Ibu buat ketika pelatihan. Nah, nanti ditanyanya bukan lagi materi, bukan lagi teori, mohon maaf, bukan lagi knowledge atau pengetahuan, tapi lebih ke praktek. Contoh, ini contoh kecil aja ya, Bu. Kalau saya juga nggak terlalu ini. Eh, Bagaimana cara melakukan pembukaan rekening reksadana? Nah, itu kan studi kasus tuh yang harus dilakukan gitu. Bukan lagi apa apa yang maksudnya reksadana itu, pengertiannya apa, saham itu penting enggak gitu. Tapi lebih ke praktek studi kasus yang harus dilakukan ketika di dunia kerja gitu kan, namanya uji kompetensi. Kalau DPL itu lebih ke pengetahuan gitu Bu. Lebih ke pengetahuan, maksudnya lebih ke pengertian, lain-lain lah gitu, lebih ke pengetahuan kalau daftar pertanian. Tapi kalau DIT lebih ke studi kasus atau praktek yang harus diinformasikan. Kalau ada kendala ini, prosesnya harus seperti apa gitu. Iya, di Penyelesaiannya seperti apa gitu. Iya, boleh Pak, silakan. Apa sudah jelas, Kak Nunuk? Tahu masih Oh, oke, siap, kurang siap. paham? Iya, baik Pak. Iya, iya, iya Pak. Bapak ikut dulu nggak apa-apa. Saya akan ya. Oke, siap. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Baik, kepada Bapak Dede. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi untuk Bapak Ibu? Eh, Di final dalam 3 atau 5 hari kerja ya Pak, setelah rapat pleno namanya. Setelah itu, mohon maaf Bapak instansi mana Pak? Dari Bang Dery. Oke. Oke, sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Lebih dipelajari lagi aja untuk PPT-nya. Mumpung masih ada 2 hari lagi, jadi bisa dibaca-baca lagi posisi-posisinya. Jadi ketika nanti ditanyakan oleh asesor, Bapak Ibu bisa scroll gitu ke bawah dan yang dipresentasikan. Biasanya asesor sih memperbolehkan ya Bu untuk membuka materi. Yang tidak diperbolehkan itu searching ataupun ini pakai AI gitu nggak boleh ya Bu ya. Tapi kalau untuk buka materi itu kan itu bahan, itu biasanya sih diperbolehkan. Cuma kan percuma kalau Bapak Ibu buka bahan tapi nggak tahu posisinya di mana kan. Ketika ditanya reksadana, Bapak Ibu bukanya bahannya yang ekuitas, nanti bingung gitu. Ya, Oke, Pak, ya. untuk share screen itu dari kita berarti langsung ya? Kalau nanti kalau asesi itu mengikuti arahan dari asesor. Share screen untuk materi itu dari asesi. Oh, oke. Berarti bukan dari pesertanya yang share screen. Iya, dari asesi, dari peserta. Oh, oh ya, sorry, sorry. Oke, Asesi itu peserta Bu. Kalau asesor itu baru penguji. oke. Itu dari peserta untuk share screen. Share screen lain-lain itu dari peserta untuk materinya. Nah, nanti juga asesor akan share screen juga Bu. Ada pom-pom yang harus diisi, harus dijelaskan. Kemudian verifikasi TUK. Jadi TUK itu tempat uji kompetensi Bapak Ibu. Di setiap nanti Zoom itu akan diverifikasi oleh asesor memenuhi enggak. Kalau tidak memenuhi atau kurang dari ketetapan atau SOP yang ada di tata tertib, itu bisa tidak dilanjutkan prosesnya. Contoh, Bapak Ibu itu harusnya menggunakan meja, kursi gitu yang kayak meja kerja. Ternyata Bapak Ibu tidak menyediakan atau tidak ada. Nah, itu kemungkinan bisa tidak dilanjutkan prosesnya ataupun koneksi internetnya kurang dari 5 Mbps, suaranya putus-putus, itu bisa di stop gitu atau tidak dilanjutkan prosesnya gitu. Begitu Bu Fatia.
Ya, cukup jelas Pak. Terima kasih. Sama-sama. Untuk revisi berarti kita itu lihatnya dari web ya Pak. Kalau Dari memang web. ada, ya kalau memang ada revisi berarti mohon dilengkapi gitu ya. Tapi kalau misalkan, Tampilannya nanti berubah. oke Betul. siap. Begitupun dengan Sebenarnya sih dari APL Mas 02 ya. Ya, betul. Oke, siap. Sebenarnya sih dari Mas Iwan nanti akan informasikan ke Bapak Ibu di grup mungkin bisa, kemudian Japri juga mungkin bisa, atau ke Bupati lewat Bupati juga bisa, informasi catatan bahwasanya ACC itu direvisi di bagian mana gitu. Dan statusnya pun akan berubah jadi revisi gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Cukup jelas. Untuk share screen ya, oke siap. Izin bertanya lagi untuk revisi lampiran APL 02 yang materi ini. Kalau semisalnya ada revisi itu nanti dari admin akan ada tampil revisi Bu. Cuma kalau sampai asesor ternyata nggak direvisi ya nanti Ibu infoin aja pas asesmen berlangsung bahwa kemarin ada revisi sedikit. Kalau mau dikirim lagi lengkapnya silakan ya. Gitu. Ataupun nanti dadakan tiba-tiba di Amin 1 asesor tiba-tiba info ini ada revisi nih ya ibu harus revisi atau kalau misalnya nggak sempat terlalu malam asesornya ngecek ada revisi itu mungkin bisa lanjut saja nanti diminta untuk ditambahan dan diupload di aplikasi. Dari saya kadang kemarin nggak ada beban lagi. Iya Pak, cukup jelas. Masih ada yang Oke. mau ditanyain nggak nih teman-teman? Sholat dulu, jam 4 soalnya. Biar langsung dijawab sama Pak Saipulnya. Oke. Silakan Bapak Ibu bertanyanya gratis kok. Jadi Iya. ditarik ya Pak. Ujiannya yang ditarik. Kan ada catatan. Ini Bu, saya langsung aja informasikan ya. Kalau ada yang revisi, ada yang belum ngajuin, ada yang belum ini ya, sekalian nanti supaya rekan-rekan juga tahu prosesnya. Oke, siap. Boleh Pak. Silakan. Bentar.
Sudah terlihat Ibu Fatia? Sudah Pak, sudah terlihat jelas. Sudah. Oke. Nah, untuk Ibu Resa, Ibu Resa Lutfiansyah ini sudah di-approve apel satunya. Kemudian Ibu Dewi Hasanah Agustin belum mengajukan skema. Ini segera untuk mengajukan Ibu Dewi Hasanah Agustin. Kemudian untuk Ibu Dela Triwulandari, ini mohon merevisi apel 1 persyaratan dasar dipilih 02 yang tadi saya informasikan. Yang upload surat keterangan aktif kuliah beserta digabung dengan transkrip nilai beserta sertifikat pelatihan dari Raka. Yang surat keterangan mahasiswa aktif dan terlampir transkrip yang saya informasikan. Nah, kemudian ini revisi, kemudian Ibu Sri Fahri Artini belum mengajukan skema, Ibu Dewi Septikarini belum mengajukan skema juga, kemudian Ibu Sopita Umi Salami belum mengajukan skema, Bu Bapak Ervin atau Ibu Bayu Perspito itu sudah di-approve apel satunya, tinggal menunggu dimasukkan ke jadwal. Kemudian untuk Ibu Ainur Rahman, APL satunya direvisi di checklist persyaratan dasarnya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini dokumen surat keterangan mahasiswa aktif terlampir transkrip nilai akademik dan sertifikat pelatihan. Di bagian administratif untuk ijazah sertifikasi upload dengan dokumen surat keterangan mahasiswa aktif. Nah, ini yang tadi di ijazahnya itu diganti dengan surat keterangan aktif kuliah beserta transkrip beserta sertifikat pelatihan dan persyaratan dasar. Untuk foto DPC upload foto formal dengan posisi badan tegak, tidak terlihat gigi seperti foto ijazah Bapak Ibu formatnya JPEG atau PNG silakan. Kemudian latarnya merah. Untuk CP mohon diupload dengan dokumen CP terbaru atau terupdate Bapak Ibu sampai sekarang posisinya. Kemudian form apel 2-nya mohon diupload bukti kertas kerja atau bukti kertas pelatihan. Nah, ini Bapak, mungkin Ibu Ainur ini apel 1 dan apel 2-nya mohon direvisi mengikuti informasi ini ya. Kemudian Ibu Firda Ardianto approve apel 01. Sudah di-approve apel 01-nya. Kemudian Ibu Ainur Rahman. Tadi informasi ya bahwa Ainur Rahman sudah diinfokan. Untuk Ibu Firda Ardianto ini approve apel 01 sudah di-approve. Ibu Najilatur Rahmah revisi APL 1 sama kebanyakan di checklist 02 ya Bu. Mohon di checklist di 02, kemudian di uploadnya yang transkrip beserta surat keterangan aktif kuliah beserta sertifikat pelatihan. Kemudian Ibu Santiana Maulana Pasha sama di nomor 2 juga yang diinformasikan tadi. Kemudian Febi Sofia Habibi ini belum mengajukan skema, mohon untuk segera mengajukan skema. Saniatul Hanim ini merevisi apel 1 persyaratan dasar pilih 02 sama juga yang harus menguploadkan sertifikat pelatihan beserta surat keterangan aktif kuliah dan transkrip nilai. Yesa Dipa Puspasari ini belum mengajukan skema, Sidiki Maksduki belum mengajukan skema, Karimah Jahrah belum mengajukan skema. Kemudian Patika Wulandari ini sama checklist persyaratan dasar 02 upload surat keterangan aktif kuliah dari kampus beserta transkrip dan sertifikat pelatihan. Di bagian administratif untuk ijazah direvisi upload dokumen sama yang tadi diinformasikan. Siti Aisyah Mulyansari belum mengajukan skema. Muhammad Hunafil Zainal Mailah sudah di-approve apel satunya. Kemudian Silvira Ratunesya Febiola belum mengajukan skema. Ispadatul Hikmah belum mengajukan skema. Istama Sianturi juga belum mengajukan skema. Jadi masih banyak ya Bapak Ibu yang masih revisi sama belum mengajukan skema. Yang baru di-approve itu baru 1, 2, 3, 3 orang, 4, baru 4 orang, 5 orang. Berarti masih ada 20 orang yang masih proses. Mohon Bapak Ibu yang belum mengajukan skema untuk mengajukan di hari ini. Kemudian yang revisi mohon diselesaikan juga hari ini. Boleh sampai malam silahkan.
dimaksimalkan besok itu sudah masuk ke asesor sebelum jam 12 siang. Kalau semisalnya jam 12 siang ada yang belum upload dan belum selesai, kemungkinan ujiannya tidak bisa dilanjutkan nih Bapak Ibu ya. Mohon untuk diselesaikan segera. Begitu Ibu Fatia. Saya nanti kirimkan juga untuk ini ya, catatannya ya. Ya, boleh Pak dikirimin. Biar bisa di reminder ini banyak Siap-siap. banget yang belum ngisi ternyata ya. Iya. Yang mengajukan skema juga lumayan, yang revisi juga lumayan banyak sih. Baru 5 orang yang baru di-approve APL satunya. Oke, siap. APL 2-nya udah masuk, yang udah sesuai. Oh, silakan untuk segera dilakukan revisi dan lain-lain. Kami tunggu sampai besok jam 12.00. Nanti kita informasikan ke asesor. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Yuk, sebelum di end meetingnya, boleh ditanyain dulu yang belum jelas. Yang belum ngajuin skema, saya merahkan saja ya, Bu ya. Boleh Pak, siap. Biar kelihatan. Terus yang udah di-approve, saya kasihnya hijau. Revisi itu. Bahkan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Perihal teknis pendaftaran, registrasi, pengajuan skema, ataupun perihal teknis nanti ujiannya seperti apa. Mungkin saya bisa jawab. Via chat juga nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau lagi nggak bisa on mic, ditanyain dulu aja. Oke, silakan. Baik, Ibu Najila akan kita informasikan ke admin. Ibu Najila sudah revisi. Sudah kita informasikan ya Bu ya. Bagian proses dicek ya Bu. Ada lagi? Silakan. Yuk, yang mau tanya teman-teman udah agak sore juga. Yuk, yang mau nanya ditunggu ya sampai 15.40 deh. Kita tunggu. Oh, kayaknya udah pada cukup jelas nih, Pak. Oh, ada Pak Riki baru join.
Pak Saiful kayaknya udah pada cukup jelas nih, nggak ada yang mau Oke, nanya lagi. Ha. baik, siap Bu. Saya kembali bertanya untuk Oh, jadwal jamnya tanggal berarti masing-masing. Oke, baik, Ibu, iya. Bapak atau Ibu ya yang Wirada Ardianto, ini untuk jadwal nanti setelah apel 02 ini masuk semua, kita akan buatkan undangan atau jadwal ujiannya. Nanti akan dikirimkan berupa surat ke Bapak Ibu lewat email. Tapi nanti juga kita akan bantu untuk share juga di grup. Takutnya ada Bapak Ibu yang tidak terlalu membuka email, maksudnya tidak seperti WhatsApp. Jadi nanti akan ada informasi untuk urutan pesertanya, jadwalnya jam berapa, kemudian nomor berapa, kemudian aksesornya siapa, nanti akan diinformasikan. Tapi setelah semuanya selesai ya apel 02-nya. Kemudian kita tunggu kalau bisa sebelum jam 12 besok sudah selesai semua supaya tidak terlalu sore juga untuk menginformasikan undangannya, untuk jamnya dan lain-lainnya, Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke. Sama-sama. Silakan Ibu Fatia, saya infokan ke Bu Fatia lagi ya, Bu. Saya serahkan, Ya, silakan. Terima kasih. ya, terima kasih banyak Pak Saiful. Oke, teman-teman, Sama-sama. sepertinya sudah jelas semua ya penjelasan dari Pak Saiful tadi. Ini kebetulan juga udah di-record, jadi nanti bakalan di-up di YouTube. Mungkin kalau misalkan ada info yang kurang jelas atau perlu pengulangan buat pendaftarannya gimana, nanti bisa diikutin aja tata cara dari Pak Saiful yang jelasin tadi di YouTube. Nanti di-upload, tenang aja. Mungkin sekian. Terima kasih ya Pak Saiful, Pak Deris, dan juga Pak Abdul buat waktunya udah menyisihkan waktunya untuk sosialisasi. Jadi saya rasa cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sama-sama. Waalaikumsalam, Ibu. Saya izin live ya. Mari. Terima kasih.